Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi lingkaran pada semester genap kelas 8. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran, misalnya uang logam, kepingan CD, dan lain sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ban sepeda anak tersebut berbentuk lingkaran. Coba diperhatikan. Bentuk inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, sehingga nantinya kalian dapat memahami pengertian lingkaran, bagian-bagian lingkaran, maupun menghitung keliling dan luas lingkaran. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu standar kompetensinya menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. Kemudian kompetensi dasarnya yang pertama menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Yang kedua menghitung keliling dan luas lingkaran. Indikator pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama menyebutkan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran. Yang kedua menentukan nilai V. Yang ketiga menentukan rumus keliling dan luas lingkaran. Dan yang keempat menghitung keliling dan luas lingkaran. Kita mulai dari yang pertama, lingkaran dan unsur-unsurnya. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran, jika kita definisikan dengan melihat bentuknya, maka dapat kita definisikan bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi itu merupakan definisi lingkaran. Selanjutnya, bagian-bagian lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Unsur-unsur dalam lingkaran ada 8 jenis, yaitu yang pertama, pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran. Titik O merupakan pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan jarak suatu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran tersebut. Jadi garis AO, DO, CO, dan OB itu merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter lingkaran. Diameter lingkaran atau sering disebut garis tengah merupakan garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan titik pada lingkaran. Perhatikan, garis AC merupakan diameter lingkaran. Selanjutnya yang keempat, busur. Ada 2 jenis busur, yaitu yang pertama busur pendek, kemudian yang kedua busur panjang. Busur pendek itu merupakan busur yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Busur BC, busur DC, busur AD, dan busur AB itu merupakan contoh busur pendek. Kemudian yang namanya busur panjang itu misalnya
garis berwarna biru itu merupakan busur AB panjang. Kemudian yang berikutnya tali busur. Tali busur merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi tali busur BC, DC, dan AC. Garis AC merupakan tali busur terpanjang. Pada penjelasan sebelumnya kita ketahui bahwa garis AC adalah diameter lingkaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa diameter lingkaran itu merupakan tali busur terpanjang. Selanjutnya yang keenam, apotema. Apotema merupakan ruas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap tali busur. Perhatikan gambar berikut ini. Garis OE itu merupakan garis apotema. Kemudian contoh yang lain misalnya garis OF. Jadi garis OF merupakan apotema, yaitu garis yang melalui titik pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap tali busur DC. Kemudian yang berikutnya juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Perhatikan gambar. Ini merupakan contoh juring AOB. Kemudian juring AOD. Juring DOC. Dan berikutnya juring BOC. Keempat juring ini kita sebut juring kecil. Ada pula juring besar. Misalnya juring besar AOB. Ini dikatakan juring besar karena sudut yang dibentuk lebih dari 180 derajat. Kemudian disebut juring kecil, misalnya juring AOB yang berwarna merah. Itu merupakan juring kecil karena sudut yang dibentuk kurang dari 180 derajat. Jika sudut yang dibentuk tepat 180 derajat, maka daerah tersebut disebut daerah setengah lingkaran. Selanjutnya, bagian lingkaran yang terakhir yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Tembereng juga dibagi menjadi dua, yaitu tembereng kecil dan tembereng besar. Dikatakan tembereng kecil jika daerahnya kurang dari setengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Tembereng BC dan tembereng DC merupakan contoh tembereng kecil karena daerahnya kurang dari setengah lingkaran. Kemudian dikatakan tembereng besar jika daerahnya lebih dari setengah lingkaran. Misalnya tembereng DBC. Jadi tembereng yang berwarna biru ini itu merupakan tembereng besar. Demikian tadi bagian-bagian lingkaran. Materi selanjutnya, keliling lingkaran. Misalnya kalian sedang berdiri di sebuah air mancur atau di samping air mancur berbentuk lingkaran. Kemudian kalian berjalan mengitari air mancur tersebut.
Jarak yang kalian tempuh ketika mengitari air mancur tersebut merupakan keliling lingkaran. Atau perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya ada sebuah benda berbentuk lingkaran. Kemudian gulingkan benda lurus ke depan sampai tanda pada benda kembali berada di permukaan meja. Beri tanda pada permukaan meja tepat berimpit dengan tanda pada benda, misalnya titik B. Ukurlah jarak yang dilalui benda dari titik A ke titik B dengan mistar. Jarak yang didapat merupakan keliling lingkaran benda tadi. Dalam menentukan keliling lingkaran, kita akan menentukan nilai pi terlebih dahulu. Perhatikan simulasi berikut ini. Langkah-langkah dalam menentukan nilai pi. Yang pertama, sediakan minimal 4 lingkaran berlainan ukuran. Misalnya 4 lingkaran tersebut ini. Kemudian yang kedua, buatlah tabel seperti berikut ini. Nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran menghasilkan nilai yang tetap pada kolom yang terakhir. Yang selanjutnya nanti disebut dengan nilai phi. Pada akhirnya kita akan menemukan nilai phi 3,14 atau phi sama dengan 22/7. Demikian tadi cara menentukan nilai phi. Kemudian selanjutnya rumus keliling lingkaran. Garis AB merupakan diameter lingkaran. Kemudian garis AO itu merupakan jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan OB juga merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga panjang diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau D sama dengan 2 kali R. Sehingga rumus untuk keliling lingkaran sama dengan phi kali D atau 2 kali phi kali R. Materi selanjutnya, luas lingkaran. Untuk menghitung dan menemukan rumus luas lingkaran, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Buat sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Lalu tarik diameter lingkarannya. Perhatikan gambar berikut ini. Bagi lingkaran 16 juring dengan besar sudut 22,5 derajat. Bagi salah satu juring menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian gunting juring-juring sesuai dengan besar juringnya. Lalu susunlah potongan juring-juring yang disusun berdampingan membentuk bangun yang menyerupai bangun persegi panjang. Bila sudut pusat dari juring-juring lingkaran semakin kecil, bangun yang terbentuk akan mendekati bentuk persegi panjang dengan panjang sama dengan setengah kali keliling lingkaran dan lebar sama dengan jari-jari lingkaran. Demikianlah ilustrasi untuk menentukan luas lingkaran. Kita kembali. Garis AB disebut diameter lingkaran. Kemudian garis AO merupakan jari-jari lingkaran. Begitu juga dengan OB merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga ini merupakan rumus luas lingkaran.
Sekian, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.